Ya, oke guys, assalamualaikum. Balik lagi dengan gua Jaki, dan pada video ini gua mau bahas Mulia Industrindo, kode emitennya MLIA. MLIA kalau nggak salah deh nih. MLIA. Nah, perusahaan ini harga sahamnya naik terus guys. Harga sahamnya naik terus, dan sebenarnya memang bisa dijelaskan secara fundamental kenapa harga sahamnya naik terus guys. Dan saham ini mengingatkan gua sama Berkshire Hathaway. Lu tahu Berkshire Hathaway yang ada eh, di Amerika? Gua kalau nggak salah di New York Stock Exchange deh dia di bursa efeknya di Amerika. Nah, sahamnya ini hampir sama 11-12 sama Mulia Industrindo. Jadi perusahaannya, sahamnya naik terus walaupun nggak bagikan dividen guys. Dan itu bisa dijelaskan. Dan si Berkshire Hathaway itu adalah salah satu portofolionya Warren Buffett. Kenapa sahamnya naik terus padahal dia nggak bagi dividen? Nah, sahamnya ini punya nilai guys, karena ya secara fundamental dia untung terus, kinerjanya naik terus sehingga harga sahamnya naik, sehingga book value-nya naik. Nah, ini kita langsung ke laporan keuangannya aja dan langsung kita tarik di 3 tahun terakhir guys ya. Lu lihat dari ekuitasnya, ini laporan keuangannya dalam ribuan rupiah. Tahun 2020 ekuitasnya 2 triliun. Tahun 2021 bertumbuh 3 triliun. Di 9 bulan tahun 2022 ekuitasnya jadi 4 triliun. Jadi kayaknya pandemi itu nggak terlalu berdampak serius sama perusahaan ini guys. Kemudian lu lihat juga dari liabilitasnya itu cukup sehat. Terakhir malah liabilitasnya turun, dan ini asetnya naik. Walaupun liabilitasnya turun tapi asetnya naik, artinya si perusahaan itu benar-benar berniat menyehatkan keuangan dari perusahaannya. Kemudian penjualan bersihnya juga naik, memang yang paling tinggi di tahun 2021, tapi lu lihat di laba bersihnya guys. Laba bersihnya di tahun 2020 cuman 55 miliar, tahun 2021 jadi 600 miliar, dan di tahun 2022 jadi 700 miliar. Sekali lagi, saham ini tidak membagikan dividen tapi punya nilai jual apa guys? Book value-nya, nilai buku aslinya naik terus. Sama kayak yang tadi gue bilang sahamnya Warren Buffett, dan itu merupakan saham termahal di dunia. Kalau lu mau tahu, Berkshire Hathaway itu dia per lembarnya sekitar 6 miliar. Gila, 6 miliar guys. Nah, si MLIA itu 11-12 kalau gue lihat. Dia nggak membagikan dividen, tapi lu lihat book value-nya itu naik terus. Yang tadinya di tahun 2020 cuma 400, kemudian di tahun 2021 515, dan di tahun 2022 saat ini book value-nya adalah 621. Tapi kalau lu lihat dari harga sahamnya saat ini masih berada di angka 570. Berarti kan PBV-nya itu sekitar 0,9. Nah, ini yang perusahaan yang seperti ini memang biasanya PBV-nya nggak terlalu gede. Walaupun si ekuitasnya naik terus, walaupun book value-nya naik terus, tapi PBV-nya nggak terlalu gede karena market tidak menghargai si perusahaan ini, sahamnya itu lebih dari satu. Ya salah satu faktornya, salah satu doang guys ya, salah satu faktornya ya perusahaan ini nggak bagi dividen. Tapi ada nggak orang yang mau masuk ke sini? Banyak. Dia mencari capital gain-nya. Walaupun dia tidak membagi dividen, tapi dia selalu mengupdate laporan keuangannya. Ekuitasnya naik, kemudian penjualannya naik, kemudian labanya naik. Dia memantau terus perkembangan situasi dari perusahaan ini. Dia tahu bahwa book value-nya naik, ya dia hold terus guys. Begitu. Jadi secara main perusahaan ini begini, dan lu lihat aja dia naiknya terutama dari tahun 2020 ke tahun 2022 nih guys ya. Udah kita ambil dalam waktu 5 tahun. Dari tahun 2020 masih di angka 500-an. Kemudian ini kan dia sempat stock split ya. Dia sempat stock split 1:5. Jadi kalau misalkan lu lihat nih dari laba bersihnya, dia naik terus guys. Kalau misalkan laba per lembar sahamnya aja di tahun 2021 ini kan 489.
Kemudian di tahun 2022 ini 106, tapi dia sempat stock split. Kalau misalkan lu masih megang sahamnya dari tahun 2021, ya tinggal dikalikan aja 106 dikali 5. Nah, dari laba per lembar sahamnya aja, kalau lu masih megang dari tahun 2020 yang tadinya 41, sekarang jadi 530 laba per lembar sahamnya. Karena kan yang tadinya lu punya satu saham jadi punya 5 saham, begitu guys. Ini perusahaan udah stock split. Nah, terus terang ini perusahaan yang bagus, MLIA, dia naik terus kinerjanya. Tapi kalau misalkan lu megang sahamnya, gua menyarankan guys, lu harus mengupdate setiap laporan keuangan dan kinerjanya. Itu yang penting. Lu harus mengupdate laporan keuangan dan kinerja perusahaannya. Selama dia ekuitasnya naik, penjualannya naik, laba bersihnya naik, nggak masalah, lu hold, karena dia akan berpotensi naik terus. Masalahnya, risk dari saham ini adalah, nah ini yang perlu catat guys, dia nggak membagikan dividen. Sehingga ketika si perusahaan kinerjanya menurun, investor tahu nih bahwa ini perusahaan nggak membagikan dividen. Sehingga biasanya guys ya, biasanya ketika perusahaan kinerjanya menurun, investor akan banyak yang buang sahamnya karena dia tahu sudah mentok mendapatkan capital gain-nya, sehingga dia udah nggak bisa juga mendapatkan dividen. Nah, investor yang udah sadar bahwa dia tidak bisa mendapatkan capital gain dan tidak bisa mendapatkan dividen, dia akan buru-buru buang barangnya, si MLIA ini. Tapi kalau dilihat dari laporan keuangannya, ini masih bagus dan dia masih berpotensi naik terus guys, karena memang ya kinerjanya masih bagus, begitu guys. Oke, ini adalah sekian analisa dari gua. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat lu sebagai salah satu sumber referensi. Dan perlu diingat, ini bukan merupakan ajakan jual atau beli ya guys ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Dan mudah-mudahan lu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.